Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lulu Amiria Leviswi dari kelas 1B dengan NIM P17511253075. Akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia, yaitu analisis kedudukan fungsi dan sejarah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu, namun sekarang sudah mengalami perubahan dan pembakuan bahasa. Bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa perantara atau lingua franca di Kepulauan Nusantara dan Asia Tenggara sejak lama. Bahasa ini digunakan sebagai perhubungan pada zaman Sriwijaya. Pada zaman ini, bahasa Melayu secara resmi digunakan di kawasan kerajaan. Berkaitan dengan lingua franca, bahasa Melayu didukung oleh medan tuturnya yang berada di daerah geografis yang strategis. Dalam hal ini, bahasa Melayu terletak di jalur perdagangan hingga menyebabkan penyebarannya cukup mudah dan cukup cepat di semua etnik dan suku. Pada momen Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, sejak saat itu, bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional. Konteks secara resmi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang lebih rinci mengenai penggunaan bahasa Indonesia, termasuk sanksi bagi pelanggaran ketentuan yang berlaku. Konstitusi Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Konteks secara nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa nasional yang menyatukan berbagai kelompok dan etnis budaya Indonesia. Dalam konteks keberagaman, bangsa Indonesia menjadi simbol persatuan dan identitas nasional. Bahasa ini juga menjembatani perbedaan suku, bahasa, ras, agama agar tidak terjadi konflik ketika mengartikan suatu bahasa. 1. Fungsi komunikasi. Sebagai negara dengan keberagaman yang tinggi, komunikasi antar kelompok ras, agama, dan budaya menjadi tantangan tersendiri. Bahasa Indonesia memungkinkan komunikasi efektif antar individu, kelompok, masyarakat, serta memfasilitasi pertukaran informasi dan ide antar orang-orang di berbagai latar belakang. Bahasa Indonesia juga mengurangi miskom sehingga kecil terjadi konflik. 2. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu. Sebagai bahasa yang resmi dan merupakan jati diri bangsa, bahasa ini juga dapat menjembatani dan membatasi perbedaan di berbagai wilayah dan berbagai latar belakang, sehingga semakin memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. 3. Sebagai identitas nasional. Bahasa Indonesia menjadi simbol identitas bangsa yang dapat mempersatukan seluruh warga negara tanpa memandang perbedaan, baik dari suku, agama, ras, dan budaya, serta berbagai golongan. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan pada cara saya menyampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.